kantor kami tidak presentatif Pak, karena di sini memang jangka pendek. Namun kami sudah ada perencanaan, sudah lengkap semuanya, DD-nya semuanya. Tentunya ini sisa di follow up. Bahkan menganggap bahwa kita masih dilihat sebelah mata, padahal untuk daerah pengembangan daerah itu dilihat dari kepariwisataannya itu sendiri. Karena hal inilah tentu yang perlu kita bicarakan dengan Pak Ketua, dengan teman-teman anggota Komisi 2, sehingga mana tentang paradigma ke depan tentang Dinas Pariwisata Kota Kendari. Berbicara bulan pun pasti mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kotanya. Yang kemudian ini memang saya pikir harus didiskusikan secara bersama, sehingga dari kita di beberapa daerah tetangga Jawa dan lain sebagainya yang kemudian memang kadang-kadang kita juga ikut iri di luar sana, apalagi namanya ekspos kebudayaan sangat luar biasa. Dan saya pikir Kota Kendari, apalagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak kalah dengan itu, tapi kemudian melakukan ekspos budaya kita di seluruh potensi wilayah Kota Kendari. Pokok pikiran kebudayaan inilah yang menjadi rujukan itu, karena inilah yang akan kemudian menjadi yang bisa dibuatkan rencana induk kemajuan kebudayaan. Tetapi mohon maaf, kenapa saya juga tidak bisa pungkiri di Kota Kendari ini, kenapa kita tidak terlalu banyak berbuat untuk membangun kebudayaan? Karena regulasinya kita sendiri tidak ada, jujur saja. Nah, makanya itu melalui kesempatan ini mudah-mudahan ini bisa disambut oleh teman-teman, karena saya tahu ada dua potensi yang bisa kita gunakan untuk melahirkan regulasi tentang kebudayaan ini. Apakah kita menggunakan hak eksekutif, ya, main asli seperti itu, main banguli, main BT dan sebagainya. Kenapa itu kita tidak? Contoh misalnya kemarin di Kota Kendari, sebetulnya saya ingin berbicara dengan Pak Wali. Pak, coba kita bayangkan Pak, kalau misalnya masing-masing komisi di DPR itu punya perwakilan Metingo, itu bagaimana meriahnya itu? Bagaimana nih? Maintenance Pantai Nampo, kalau bisa itu dikawal Pak Ketua, karena mengingat juga ini Pantai Nampo destinasi wisata Kota Kendari. Ya, kenapa bisa saya bilang begitu? Kita bilang tadi ini saja belum ada maintenance-nya, bisa menyumbang PAD selama berapa bulan itu 200 juta. Apalagi kalau diperbarui maintenance-nya, bisa minta tolong nanti dikawal. Karena bukan juga mengingat apanya itu tadi. Mana juga lihat dorong IPA yang jalannya sudah rusak jauh, baru ada di juga banana boat di Pantai Nampo. Nah, apalagi kalau seumpamanya maintenance-nya sudah bagus, jadi orang lagi kita ke Nampo saja, bagus Mitawa sudah dekat, bagus jalannya, ada lagi banana boat-nya. Pariwisata di Kota Kendari. Baik, mungkin izin saya ada presentasi terkait dengan pengembangan destinasi pariwisata di Kota Kendari. Nah, yang pertama itu terkait dasar hukum. Nah, kita di sini ada dua. Kita berbicara destinasi pariwisata. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Kemudian Perda Nomor 2. Tapi ini masih perlu kita revisi karena pada saat penyusunan Perda di tahun 2019 kemarin ini masih belum banyak mengakomodir terkait dengan potensi wisata yang ada di Kota Kendari. Itu mungkin di skill lebih khusus lagi. Harapan dari mana mendengarkan tadi Pak Rasimin tadi berbuat, tetapi mungkin anggaran yang memang terus terang saja. Tentunya tadi ada 10 ya program bagaimana untuk meningkatkan kita ini program-program pariwisata kita. Tentunya di sini kami tetapi kita melihat yang sebagai prioritas. Tapi tentunya Bapak dan Ibu bisa nanti ada program nanti kita kecil seperti itu. Kemudian terkait persoalan misalnya bagaimana sih ekspos kepariwisataan kita seperti apa? Ada beberapa hal misalnya terkait juga misalnya yang disampaikan oleh Ketua Komisi tadi masalah tujuan-tujuan kita. Kalau saya lihat di Pak Kadis di DPR ini masih banyak space kosong, bisa dimanfaatkan teman-teman.
baik kita buat semacam etalase atau apa pemajangan di situ, ada di pemasarannya juga. Jadi ada semacam kunjungan-kunjungan dari daerah-daerah lain. Karena ini bayangkan di 2 minggu kemarin Bekasi itu berkunjung terus di DPR. Tadi yang disampaikan Pak Rasidin sangat benar juga. Mungkin ini tidak memakai banyak biaya untuk saat ini, karena saya melihat di masyarakat juga kita sangat kekurangan pengetahuan anak-anak sekarang tentang bahasa Tolaki, terutama Tolea, tokoh-tokoh adat. Kita susah nyari kalau ada yang kegiatan adat atau apa, ini kita sangat kurang di Kendari. Di sana negaranya juga kita pastikan di sini. Mungkin sana DPR-nya siapa, mungkin Pak itu ya, siapa Bubual atau siapa bidangnya ini. Iya, mungkin kita bisa ke sana juga nanti Pak Ketua. Itu saran dari saya. Kenapa? Karena saya lihat memang di Kota Kendari ini sangat kurang di pariwisatanya kita dibanding daerah-daerah lain. Khususnya tadi berkaitan dengan anggaran, saya pikir memang tidak ada masalah. Saya pikir semua teman-teman bahkan dari 2 tahun lalu sangat membuka diri, tinggal bagaimana kita berkomunikasi secara intens. Yang saya pikir memang apa artian dari kata intens ini, sebelum proses penganggaran ada, sebelum pengajuan DPA ke teman-teman TAPD, mungkin bisa didiskusikan kepada kami sehingga benar-benar kami pun juga paham betul apa kekurangan dan kelebihan dari posisi penganggaran yang ada nanti, yang berkasnya nanti akan disampaikan kepada kami, kemudian kita kombinkan dengan pengusulan teman-teman dinas. Harapannya besar sekali ke depannya pariwisata kita, kebudayaan kita ini bisa diekspos secara terang benderang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga selamat pagi untuk pemirsa Sultra TV dimanapun berada. Saya doakan semoga di hari ini dalam selalu keadaan sehat walafiat ya. Dan tentu pemirsa, lagi-lagi saya ingin memberikan informasi bahwa memang Kota Kendari yang kita tahu sebagai wajah dari Provinsi Sulawesi Tenggara menyimpan berbagai kekayaan sektor yang tidak perlu kita ragukan lagi. Nah, salah satunya adalah sektor pariwisata. Kenapa sektor pariwisata saya katakan memang juga cukup mumpuni banyak, karena memang sampai sejauh ini kita bisa melihat bagaimana Kota Kendari terus berbenah dan bahkan dari sektor wisatanya ini terus memberikan sesuatu yang baru dan menjadi banyak diminati oleh masyarakat. Kenapa saya tiba-tiba kok menyinggung sektor wisata? Karena memang pada hari ini dalam dialog khusus kita akan membahas terkait bagaimana sih peluang potensi wisata dan juga ekspos kerajinan daerah di Kota Kendari yang tentu menjadi peluang bertambahnya pendapatan asli daerah kota. Telah bergabung bersama kami Ketua Komisi 2 DPRD Kota Kendari, sudah ada Bapak Rizky Brilian Pagala SARS. Halo Pak, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Selain Bapak Rizky sudah ada Bapak Sahabudin SIP selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Kendari, dan juga Bapak Dr. Andes Abdul Rifai selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari. Semoga sehat juga Pak. Walaupun tadi katanya sempat agak lemes-lemes sedikit ya. Saya doakan sehat lah setelah pulang dari sini ya. Baik, langsung saja saya ke Bapak Rizky minta tanggapan. Jadi memang kalau bicara tentang wisata, Kendari siapa sih yang tidak kenal ya Pak? Ada kebun raya, ada wisata Pantai Nambo, dan juga wisata-wisata yang lain. Lalu menurut dari Bapak Rizky sendiri, ini kan otomatis berpeluang menambah PAD kita. Ya. Lalu kalau boleh tahu, boleh dijelaskan Pak, seberapa besar sih dominan? Maksudnya ini dipersenkan kira-kira berapa besar dominan pariwisata menyumbang PAD di Kota Kendari? Silakan Pak. Iya, makasih ya Mbak Ya. Dia ya. Ya. Saya mulai izin Pak Kadis ya, Pak Wakil, bahwa memang potensi pariwisata kita hari ini di Kota Kendari sangat luar biasa. Tidak ada lagi yang ragukan itu. Dengan segala potensinya, view, titik lokasi kita secara geografis sangat-sangat baik. Untuk bagaimana kita bisa mengembangkan di kemudian hari. Tapi kemudian memang dengan kondisi hari ini
potensi pariwisata kita tidak ditunjang dengan berbagai macam fasilitas untuk bagaimana kita bisa kembangkan secara maksimal. Ini mungkin menjadi kendala yang kemudian memang ketika membahas tentang potensi dan sumbangsinya kepada PAD kita, ini masih jauh dari sebuah pemaksimalan harapan kita di kemudian hari. Tapi kemudian tetap saja ada harapan bahwa nantinya kondisi pariwisata kita mungkin bisa menyamakan kedudukannya kepada kota-kota dan kabupaten yang saat ini sangat-sangat berkembang dengan potensi pariwisata. Contoh kayak Bali, Lombok dan lain sebagainya. Tapi kemudian saya pikir memang menuju ke sana ini butuh korelasi antara semua pihak. Pihak swasta, stakeholder, kemudian pemerintah kota sendiri, kemudian kami di DPRD Kota Kendari untuk bagaimana menyesuaikan semua regulasinya. Nah, berbicara dengan potensi pariwisata kita. Contoh hari ini Pantai Nambo. Kemarin kita sudah diskusi dengan teman-teman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bahwa sudah dipresentasikan ada potensi strategis PAD yang kemudian muncul di sana. Apa itu, Pak? Potensi pariwisata di Pantai Nambo. Kemarin kita disampaikan sampai di angka sumbangsinya ya. Tiap tahunnya sampai di angka stagnansi 200 juta sekian. Sampai di tahun kemarin di Mei ya, 2022 Mei saya baca datanya 222 juta sekian. Ini bisa menyumbangkan PAD dengan kondisi yang sangat terbatas di Pantai Nambo. Dengan kondisi posisi yang tidak menguntungkan Pantai Nambo hari ini dengan adanya tambang galian C yang sampai hari ini kemarin kita dengar masih ada aktivitas di atas sana yang kemudian nanti coba kita akan sampaikan juga dalam proses rapat. Tapi kemudian Pantai Nambo dengan begitu banyak persoalannya tapi kemudian masih bisa menyumbangkan PAD yang begitu sangat luar biasa untuk Kota Kendari. Itu hanya untuk satu sektor wisata hanya ya? Satu wisata. Belum kita bicara kebun raya, belum kita bicara nipa-nipa, air terjun nipa-nipa ya. Belum kita bicara tentang Tambat Labu yang hari ini kalau kita lihat secara fisik lapangan ini sangat begitu ramai. Senin ke Jumat, Sabtu ke Minggu, weekend luar biasa. Semua keluarga saya pikir sangat senang untuk jalan-jalan ke sana. Artinya memang potensi pariwisata kita sangat-sangat baik untuk kemudian hari ke depannya kita bisa maksimalkan seluruh potensinya. Tapi kemudian lagi-lagi saya sudah sampaikan sama Pak Kadis bahwa potensi pariwisata kita tidak akan maju signifikan, kemudian tidak akan maju begitu cepat ketika kita tidak coba berkorelasi dengan semua pihak. Jadi penting berarti di sini korelasi ya kita ambil. Korelasi, kolaborasi. Artinya begini, kita tidak bilang bahwa hari ini pemerintah kota tidak mampu untuk menyelesaikan semua tugas dan fungsinya untuk bagaimana mengembangkan pariwisata. Tapi karena kondisi kota kita masih sementara berkembang, masih banyak PR-PR yang kemudian harus kita lakukan. Inilah yang kemudian membatasi ruang gerak kita untuk bagaimana mengintervensi pemaksimalan di sektor pariwisata. Oleh karena itu memang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hari ini memang benar-benar harus bekerja kalau saya bilang 10 kali ekstra lebih luar biasa dari hari ini sehingga ke depannya mudah-mudahan pihak swasta, pihak investor ini mau bisa hadir membersamai dengan kita untuk bagaimana mengembangkan dan memaksimalkan seluruh potensi pariwisata yang ada. Oke, seperti itu. Nah, kita langsung ke kayaknya yang punya gawean juga ini Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari. Bagaimana Pak saat ini memang upaya yang telah dilakukan dari Dinas Pariwisata sendiri? Silakan. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Wakil, jadi khususnya untuk Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Kendari tentunya kan mengembangkan bagaimana potensi-potensi itu yang ada di Kota Kendari, khususnya wisata alam, wisata budaya, sejarah dan sebagainya. Namun sekarang memang sesuai dengan progres kami di tahun 2022 ini, kami dalam pembenahan infrastruktur yang ada. Apa yang disampaikan tadi Ketua Komisi, ada beberapa objek wisata yang harus kita kembangkan. Itu merupakan potensi yang menjanjikan
untuk mendapatkan PAD kita. Namun memang untuk sementara sampai yang disinggung tadi seperti di Pantai Nambo sendiri. Pantai Nambo juga alhamdulillah dengan setelahnya berakhirnya mungkin PPKM ini itu sangat melicit pemasukan PAD kita. Karena apa? Mungkin selama kurang lebih 2 tahun mereka nggak nikmati. Tapi di sisi lain waktu itu juga kami sudah ada pembenahan kekurangan apa. Tapi tidak lebih kalah pentingnya memang selama ini kita bangun pemitraan dengan Komisi 2 dan alhamdulillah kami dapat dukungan dan apa yang kami rencanakan itu betul-betul bisa terrealisasi. Kemudian dalam pengembangan dari sektor pariwisata yang ada di Kota Kendari, apa yang disinggung tadi presenter bahwa memang bagaimana dari sektor industri pariwisata itu memasukkan PAD. Itulah yang sangat kami rindukan, mudah-mudahan karena salah satu primadona kota itu di sektor pariwisatanya, di mana dari sektor pariwisata memasukkan PAD yang cukup banyak, terutama bukan hanya dari tempat-tempat pariwisata sendiri atau tempat destinasi, termasuk hotel, rumah makan, terus tempat hiburan malam dan sebagainya. Tentunya hal ini merupakan binaan kami. Itu sementara yang kami kembangkan. Hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan perekonomian, tentunya butuh sumber daya manusianya. Nah, kami sementara Pak Ketua dan Pak Wakil, ini 2 tahun berturut ini kita adakan pelatihan-pelatihan Pak, untuk memberikan pengetahuan atau skill dari pengelola tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya yang saya angkat ini tahun ini mengenai ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif yang menunjang dari potensi yang ada di Kota Kendari. Karena kita tahu sendiri Bu, di Kota Kendari ini sangat pesat perkembangan kota sendiri. Betul. Kita harus jangan kita didialogi, kita harus betul-betul minimal setara dengan perkembangan yang ada. Mungkin sementara. Iya, ini juga mungkin kaitannya dengan kerajinan daerah ya Pak ya. Dia maksudnya pengembangan ekspos keberagaman kerajinan daerah. Karena kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa memang pegiat-pegiat UMKM juga banyak di Kota Kendari. Saya juga minta tanggapan Bapak Sahabudin di sini. Kalau tadi sempat disinggung dari Bapak Kadis bahwa memang sampai sejauh ini sudah melakukan terus pengembangan tidak hanya di sumber daya alamnya saja ya, memperbaiki infrastruktur, tapi juga SDM-nya ini, karena memang ini juga penting. Jadi SDM dan SDA ini saling berkaitan gitu. Nah, menurut Bapak sendiri di Komisi 2, lantas seperti apa strategi juga yang dilakukan oleh Komisi 2? Karena memang ini kan harus ada korelasi dan kolaborasi. Silakan Pak. Ya, mengawali mungkin saya sapa dulu warga Sultra TV yang dari Kota Kendari. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Tabe Pak Kadis, Pak Ketua Komisi. Berbicara masalah sumber daya manusia, memang ini tidak bisa dinafikan. Ketika kita punya sumber daya alam yang bagus, ini harus ditopang juga dengan sumber daya manusia. Kita ambil contoh misalnya, pemerintah kota, baik pemerintah kota maupun pemerintah pusat sudah melakukan pembenahan, misalnya ambil saja kita contoh di spot Petoaha sama Bukit Toko. Nah, potensi kita lihat kepariwisataan di situ juga, kalau kita tidak meningkatkan masyarakatnya terkait sumber daya manusia, pelatihan-pelatihan kita berikan kepada masyarakat, nah ini menjadi sebuah hal yang tidak bagus juga. Artinya bagaimana kita meminta masyarakat ini bisa mengelola sumber daya alam yang ada, kemudian bisa dia manfaatkan untuk bagaimana pengembangan ekonominya di sekitar situ. Ya, kita harapkan bagaimana peran serta mungkin baik dari Dinas Kepariwisataan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat itu memang sangat menopang. Saya juga tertarik, kemarin itu ada penyelenggaraan event yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Mungkin beberapa hari yang lalu itu ada stand up night itu yang dilakukan. Itu salah satu bentuk bagaimana pengelolaan sumber daya manusia dari segi sektor, misalnya bagaimana memperkenalkan ini dunia pariwisata kita dari sektor misalnya komedian atau seperti apa. Nah, ini bentuk-bentuk yang harus kita apresiasi dari teman-teman Dinas Pariwisata yang bisa memberikan gambaran penuh
atau memberikan bagaimana pengelolaan kepariwisataan yang ada di Kota Kendari. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Lalu jadi memang penting sekali kolaborasi sebenarnya ya. Yang saya bisa tangkap di sini, kolaborasi itu akhirnya menghasilkan suatu terobosan yang memang ini akan berdampak pada semua lini sektor. Nah, kembali ke Pak Ketua, lantas sampai sejauh ini, kemarin juga beberapa waktu yang lalu memang melakukan kunjungan juga ke kantor dinas pariwisata. Dalam hal itu memang melakukan kunjungan kerja sekaligus mendengar aspirasi ya. Apa yang akhirnya menjadi poin penting yang ditangkap oleh Pak Ketua untuk segera istilahnya diwujudkan, gitu, direalisasikan? Silakan Pak. Jadi memang kunjungan kemarin kita sudah jadwalkan dengan teman-teman internal komisi. Sebelumnya kita diskusi tentang kepariwisataan kita, kemudian ekspos budaya kita. Yang sampai pada waktu kemarin saya dengan Pak Wakil juga sekretaris komisi menyepakati untuk bagaimana kita kunjungan kerja ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pada waktu kunjungan memang kita beberapa kali coba melihat secara garis besar bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hari ini butuh yang namanya support yang maksimal dari kami DPRD Kota Kendari selaku penyelenggara pemerintah juga di bidang yang kemudian kita punya hak budgeting di dalam sana. Memang ini satu hal yang perlu kemudian kita support teman-teman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di kemudian hari. Kemarin kita diskusi tentang bagaimana ekspos budaya kita di Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari. Karena kami percaya bahwa ketika pariwisata ini berkembang, ketika kotanya berkembang, maka kita juga tidak ingin budaya, culture yang ada di Kota Kendari kemudian terlupakan. Kita juga melihat beberapa pengembangan budaya di beberapa daerah tetangga yang kemudian ini menjadi salah satu faktor untuk bagaimana kita koordinasikan dengan teman-teman Dinas Kebudayaan. Pada waktu kemarin kita meminta untuk bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman Dekranas sehingga nantinya kita juga bisa berkolaborasi dengan pihak hotel, restoran, dan lain sebagainya untuk bagaimana membuat sebuah perjanjian kerjasama terkait dengan ekspos budaya kita di beberapa titik hotel, restoran, dan public space yang ada di Kota Kendari sehingga ekspos budaya kita menjadi hal yang dominansi di beberapa titik di Kota Kendari sehingga nanti kedepannya harapannya kita ketika ada wisatawan atau kunjungan dari luar daerah kemudian berkunjung kepada titik-titik potensi pariwisata yang ada di Kota Kendari, entah itu wisata kuliner, wisata bahari dan lain sebagainya, ini kemudian bisa mengetahui sendiri kira-kira hasil apalagi ekspos budaya kita terkait dengan baju, kemudian adat istiadat kita, kemudian kebiasaan kita dan lain sebagainya, ini kemudian bisa terpampang dengan jelas tanpa perlu Dinas Kebudayaan repot-repot untuk melihat waktu menjelaskan, tapi kemudian ketika mereka datang di Nambo mereka lihat ternyata kerajinan tenun di Kota Kendari sangat beragam dan kemudian mempunyai potensi yang sangat besar. Dan kami percaya ini akan membawa multi manfaat kepada kita ke depannya sehingga nanti contoh kayak kain tenun tadi yang saya sampaikan, nantinya kain tenun kita akan terkenal di beberapa daerah tetangga dan nantinya bisa jadi akan ada pemesanan yang begitu luar biasa besar di kain tenun kita. Akhirnya ini akan multi manfaat kepada Dekranas kita, kerajinan lokal kita, pengrajin lokal kita. Ini akan menumbuhkan tadi kalau Pak Kadis bilang sekarang kita lagi mengembangkan bagaimana ekonomi kreatif bisa maksimal. Inilah yang saya maksud, kolaborasi dan korelasi antara regulasi, kemudian kebijakan kita, kemudian komunikasi kita kepada stakeholder dan swasta. Ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan nantinya ini yang bisa menguatkan kita semua. Betul sekali. Dan inilah nantinya juga pasti lagi-lagi akan mendorong PAD kita ya Pak, benar. Itu ujungnya. Oh ya, sebenarnya itu intinya ya kan Pak ya. Baik pemirsa, setelah yang satu ini jangan kemana-mana dulu, kita masih akan kembali, masih banyak hal yang akan kita bahas. Lagi-lagi tentu terkait sektor wisata dan juga kerajinan daerah. Tetap dalam Dialog Khusus.
Terima kasih masih bersama kami. Jadi lagi-lagi memang perlu adanya kolaborasi yang dibangun dari seluruh pihak ya Pak. Dan bukan hanya itu, saya yakin pasti berbagai strategi juga telah dipersiapkan oleh khususnya mungkin kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari. Sampai sejauh ini, mungkin saya ke Bapak Kadis terlebih dahulu, izin Pak. Apa yang sudah memang dilakukan selain pembenahan infrastruktur, tadi juga pengembangan SDM, saat ini memang yang menjadi fokus tujuan dari di Dinas Pariwisata sendiri apa kalau boleh tahu? Silakan Pak. Oh ya, jadi sambil yang sudah ada potensi itu, tapi juga kita cari potensi yang lain. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua Komisi, memang banyak potensi yang perlu kita garap, terutama yang menghasilkan nilai ekonomis. Tentunya hal ini tidak terlepas juga dari kita libatkan dari masyarakat setempat. Jujur saja, kami memang ada pembinaan dari kelompok-kelompok masyarakat. Kita kelompok sadar wisata. Jadi bukan hanya tempat objek wisata saja, mereka juga punya keterampilan khusus. Apa yang mereka hasilkan itu yang kita memfasilitasi mereka, memediasi mereka tentang pemasaran mereka, sehingga mereka mendapatkan sesuatu, artinya tempat lahan atau pekerjaan melalui profesi yang mereka miliki. Sehingga kami kolaborasi, kami arahkan dari pusat itu ada diberikan dana DAK itu dana untuk pelatihan. Jadi kami kolaborasi dengan apa yang anggaran yang ada di pusat, kami juga potensi yang ada kita bisa kembangkan sehingga lebih maju lagi mereka itu sendiri. Mungkin ini juga kaitannya dengan kerajinan daerah ya Pak, yang memang boleh tahu Pak kerajinan apa yang banyak diminati masyarakat. Iya, kebetulan kan begini, di Kota Kendari kan ada namanya ekonomi Kendari kreatif. Dan alhamdulillah itu kumpulannya cukup banyak. Di antara mereka itu punya bakat nilai seni. Nah, tentunya kita ini Bank Pariwisata memfasilitasi, menunjang. Artinya bagaimana pemasaran mereka. Tapi di sisi lain kita lihat kualitas mutu. Tentang hal inilah kita kolaborasi itu bagaimana nilai mutu dari hasil kerja itu betul-betul berkualitas. Sehingga ada nilai jualnya. Nah, di sisi lain yang kita tanyakan tadi, kerajinan apa? Sekarang kan kami galang itu kerjasama dengan Dekernas itu mengenai Nentu. Ada kerajinan khas itu. Ada yang sudah hampir punah Pak itu, dan bahannya itu juga cukup langka, tapi sangat unik dan tidak ada di daerah lain. Sehingga kami itu kembangkan. Dan kami kerjasama dan alhamdulillah berkat dengan dukungan dengan support dari Komisi 2, terus dengan yang stakeholder yang lain, kita kolaborasi bagaimana kita bisa membuat kerjasama dengan perdagangan sendiri. Karena mereka punya tugas dan fungsi itu opsinya. Jadi hal ini bukan semata-mata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kota Kendari ini milik kita bersama. Bagaimana kita mengemas tentang hal itu, tentu yang berkaitan dengan mengenai tugas dan fungsi masing-masing. Kita ada koordinasi dengan OPD lain. Apalagi kita dapat dukungan penuh dari Komisi 2 dan alhamdulillah saya sangat senang sekali perhatian khusus dari pihak anggota dari Komisi 2 mensupport kita untuk memberikan dukungan kita untuk lebih kemampuan kita untuk lebih kita mengeluarkan hasil-hasil yang ini direncanakan hal itu. Dan kami ketahui memang sesuai dengan program kami, sesuai regulasi kan ada memang pengembangan. Pengembangan ini memang sudah diciptakan, sudah demikian rupa dari pemerintah pusat ke daerah memang terjadi sinergi untuk lebih mengembangkan tentang potensi yang apa. Kami memang dipush oleh pusat juga dengan anggota DPR. Coba kembangkan apa yang bisa bernilai tinggi kepada masyarakat. Yang kedua mengenai budaya yang sini Pak Ketua. Kami memang di Kota Kendari ingin mencari identitas budaya apa. Contohnya tadi hasil kerajinan, arti tenunan apa semua. Kami sudah ada beberapa galeri yang kita kerjasama. Pemerintah ini bukan hanya sebagai pelaku, tapi kita sebagai fasilitator. Jadi ada beberapa sudah buat galeri Pak dan tempat-tempat kerajinan. Yang utama itu juga kami kembangkan juga itu mengenai ekonomi kreatif. Dan alhamdulillah karena sudah ada tempat yang disiapkan oleh pemerintah UMKM itu. Tapi kalau berbicara ekonomi kreatif itu kan ada nilai-nilai khusus di situ yang istilahnya yang tidak ada sama daerah orang lain. Inovasi yang kita butuhkan, pengembangan. Tapi tidak menghilangkan identitas kedaerahan kita tentang tradisi. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Benar. Langsung menanggapi mungkin Pak Ketua gimana? Luar biasa ya, rupanya sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kira-kira tinggal apa lagi nih yang memang perlu untuk di-push lagi? Ya notabene ini akan menjadi itu tadi sesuatu hal yang dapat menarik ini para wisatawan dari luar. Kira-kira apa itu Pak?
Izin ya Pak Kadis, Pak Wakil, bahwa memang hari ini kondisi pariwisata kita sangat luar biasa. Proses pembenahan juga dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat luar biasa. Saya pikir yang kemudian kita terus mendoakan mudah-mudahan ini semua lancar sampai dengan proses waktu yang dititipkan oleh Pak Kadis. Bahwa memang hari ini potensi pariwisata kita di semua sektoralnya, baik itu wisata kuliner, wisata bahari, dan wisata apapun itu yang ada di Kota Kendari yang tadi saya sudah sampaikan, ini benar-benar membutuhkan sentuhan tangan dari semua pihak. Artinya kenapa saya bilang sentuhan tangan dari semua pihak, tadi saya sempat bahas di sesi istirahat bahwa followers dari teman-teman pelaku kreatif yang kemudian hari ini menjadi pengikut milenial ya kalau orang bilang, benar-benar. ini sangat punya kedudukan dan potensi yang luar biasa untuk bagaimana kita bisa mengekspos seluruh potensi yang ada di Kota Kendari, entah itu pariwisatanya, kebudayaannya kah. Dan ini saya pikir sudah dilakukan kerjasama yang baik, tinggal bagaimana kita memaksimalkan lagi di kemudian hari dengan segala potensi kita, kolaborasi dengan semua pihak. Lagi-lagi memang terkait dengan potensi bahari kita, karena ini berkaitan dengan posisi anggaran kita, ini masih akan terus kita lakukan pembenahan. Pantai Nambo, Kebun Raya, dan lain sebagainya, ini masih terus kita akan genjot untuk bagaimana melakukan pembenahan di kemudian hari sehingga benar-benar ini bisa menjadi potensi pariwisata unggulan di Kota Kendari. Kayak tadi saya kasih contoh, ya mudah-mudahan suatu saat nanti kondisi SDM kita, kondisi SDA kita bisa berjalan seiring sejalan. Contoh kayak Bali, Lombok, dan lain sebagainya, sehingga memang benar-benar potensi ini mampu membangkitkan posisi ekonomi kita dalam semua sektoral yang ada. Tadi kalau dijelaskan ekonomi kreatif ini sangat-sangat saling keterkaitan dengan potensi semua yang ada, sehingga di kemudian hari inilah yang akan menjadi subsektoral untuk bagaimana pemasukan PAD kita di daerah nanti bisa maksimal. Luar biasa ya, jadi memang bukan cuma sektor wisata, tapi juga wisata budaya. Saya kenapa wisata budaya ini memang sangat senang sekali, karena memang di Kota Kendari khususnya banyak budaya asli kita yang memang sudah mulai terlupakan. Apalagi notabene anak-anak muda ini, mohon maaf ya, bukan saya ini, cuma penggunaan bahasa daerah, bahasa lokal kita itu bahkan sudah mulai hampir punah gitu. Ini bagaimana? Mungkin saya minta tanggapan Pak Wakil Ketua juga. Apakah ini juga nanti akan menjadi perhatian tidak hanya dari pihak DPRD Kota, tapi juga nanti mungkin Dinas Kebudayaan Pariwisata? Silakan Pak. Ya, saya pikir terkait ciri khas daerah, identitas daerah ini memang perlu semacam pembenahan ataupun beberapa hal yang bisa kita lakukan sehingga di kemudian hari anak cucu kita nanti ke depan itu dia tidak merasa hilang dengan identitas kita yang selama ini yang kita coba jaga atau pelihara. Salah satu memang yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis misalnya terkait persoalan kain tenun kita. Kenapa sih sebenarnya ini terkait kain tenun kita, ciri khas masyarakat Tolaki ini belum bisa mendapat pasaran di masyarakat atau belum mendapat tempat di masyarakat, karena saya pikir memang betul harus ada inovasi dari kita selaku pegiat mungkin kepariwisataan terkait mungkin keterampilan keahlian kita. Harapan bagaimana inovasi ini bisa memberi manfaat setidaknya ketika kita memberi memasarkan misalnya kain tenun ini tidak lagi menjadi sebuah hal-hal yang biasa kayak misalnya seperti itu, tapi memang ada ciri khas yang memberi kita bisa siram di situ dengan sebuah inovasi yang bagus. Apakah misalnya kita ambil contoh sederhana, misalnya sebuah kain tenun yang biasa kemudian kita berikan motif-motif orang sedang melulo seperti apa, atau ada gambar semacam pahlawan kita Haluoleo di situ. Ini kan memberi semangat spirit kita juga untuk bisa
harapan kita dengan semacam inovasi-inovasi begitu, misalnya para pelaku pedagang misalnya tidak lagi merasa miris untuk memasarkan kain tenun kita. Karena sangat riskan kita lihat, hampir kita ambil contoh misalnya sarung Bali atau apa, hampir padahal bukan orang Bali yang bikin atau bukan mereka yang bikin, tapi model pemasarannya itu sudah hampir meluas ke seluruh daerah. Dan nah harapan kita juga bagaimana dengan kain tenun kita ini bisa dipasarkan oleh bukan warga lokal kita, bisa dipasarkan di daerah lain. Nah, ini harapan kita, setidaknya memang hal-hal seperti itu butuh sebuah inovasi dan bagaimana kreativitas kita. Mungkin ini jadi PR lagi ya Pak Kadis ya. Insya Allah mungkin ke depannya inovasi-inovasi terus ini harus dilakukan. Nah apalagi ini kan memang kita tahu 2 tahun sudah berlalu, alhamdulillah sekarang juga kondisi setelah pandemi sudah mulai berangsur-angsur membaik. Jadi memang tidak menutup kemungkinan bahwa peluang untuk Kota Kendari terus berkembang, bahkan nanti pemasaran yang terjadi di sini itu otomatis kan pasti akan terus bertambah. Pak Ketua, mohon izin bagaimana ini Pak melihat apakah sudah siap ini menghadapi situasi di mana ya kita sudah akan kembali ke new normal istilahnya, gimana Pak? Sudah normal ya. Iya. Kalau new normal kan kemarin baru ya. Oke lah. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita berdoa sih, mudah-mudahan ini keadaannya cepat kembali normal sehingga kita bisa memaksimalkan semua potensi yang ada. Tapi kemudian terkait dengan persiapan itu, makanya kami terus menggenjot bagaimana semua sektoral kita, OPD teknis, terkhusus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini bisa melakukan persiapan pengembangan secara maksimal. Contoh kayak kemarin kita sudah menitipkan ya Pak Kadis, mungkin nanti ke depannya kita akan membersamai ini semua terkait dengan kerjasama kita dengan pihak investor yang kemudian bisa mengembangkan wisata bahari kita, wisata kuliner kita di kemudian hari, yang kemudian nanti perjanjian kerjasamanya akan terikat dengan teman-teman OPD teknis atau Perumda nantinya. Dalam regulasi ini yang kemudian memudahkan teman-teman investor bisa melakukan kolaborasi dengan pemerintahan daerah sehingga wisata kita di seluruh potensinya ini bisa menjadi maksimal. Karena kami percaya ketika pemerintahan daerah berjalan sendiri ini bisa jadi tidak akan menjadi maksimal karena satu otak dibanding 10 otak yang bekerja bersama ini tidak akan sebanding dengan hasilnya nanti. Makanya memang kita butuhkan bagaimana kolaborasi dengan pihak-pihak luar untuk bagaimana mengembangkan seluruh potensi yang ada di Kota Kendari. Tapi bahwa hari ini potensi yang ada di Kota Kendari kita mampu mengembangkan, kita mampu. Tapi bagaimana kita melihat proses perkembangan kota, inilah yang menjadi salah satu posisi kita akhirnya harus merajut kembali pikiran kita untuk bagaimana kita bisa saling berjalan seiring sejalan dengan pembangunan yang ada. Pembangunan infrastruktur tetap jalan, tapi kemudian pengembangan pariwisata kita dan lain sebagainya ini terus berjalan. Sehingga memang benar-benar kita butuh kolaborasi dengan semua pihak. Kedepannya mudah-mudahan setelah normal ini, saya sih pikir mudah-mudahan 2023 awal ini sudah kembali normal semuanya. Saat ini juga kan kita saat ini kan juga kita sudah merasakan, sudah melepas masker dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini terus berjalan, seiring sejalan nanti potensi pariwisata kita, kebudayaan kita ini bisa mengembangkan dirinya melalui kerjasama semua pihak, pemerintah Kota Kendari, DPRD Kota Kendari, pihak stakeholder yang lain untuk bagaimana kita kemas dengan baik sehingga Kota Kendari menjadi juara nanti. Benar, ya lagi-lagi ya kita harus mulai sejak saat ini untuk terus berbenah ya. Karena saya yakin setiap tahun, setiap waktu ini pengembangan terus dilakukan. Kota Kendari yang tadinya sekarang mungkin bisa saja tahun depan jauh lebih berkembang lagi. Amin. Dan kita harus siap dengan situasi itu. Baik, setelah yang satu ini kita masih akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap dalam dialog khusus.
Banyaknya keberagaman yang ada di Kota Kendari ini membuat kita sadar bahwa saat ini sudah harus terus berbenah dan melakukan inovasi, lagi-lagi demi kemajuan kota itu sendiri. Dan saya yakin semua pihak, tidak hanya DPRD Kota Kendari, dari pemerintah, stakeholder, bahkan masyarakat ya Pak, selaku pegiat nanti ataupun juga pelaku, penikmat dari sektor wisata ini, yang memang harus terus sama-sama melakukan sinergitas yang begitu kuat. Nah, sampai sejauh ini kita tahu tadi sudah banyak penjelasan yang dipaparkan oleh ketiga narasumber bahwa memang bukan hanya wisata bahari tapi juga wisata budaya ini menjadi sesuatu yang banyak sebenarnya, hanya mungkin nanti tinggal kita benah satu-satu saja. Tapi yang paling menjadi prioritas saat ini selain sudah melakukan terus inovasi, lagi-lagi kan bagaimana memang harus terus memonitor Pak, agar ini makin tahun ini tetap terus terjaga gitu. Ini bagaimana yang dilakukan oleh Komisi 2 sendiri? Mungkin Pak Ketua bisa jelaskan. Makanya tadi saya sudah sampaikan di segmen sebelumnya bahwa hari ini kita sih berkeyakinan semua potensi yang ada ini bisa berjalan seiring sejalan sesuai dengan proses perkembangan kota nantinya. Makanya tadi kita push semua pihak untuk bagaimana bisa bekerja sama di kemudian hari. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada keterbatasan anggaran yang kemudian ini membatasi ruang gerak dari Dinas OPD Teknis untuk bagaimana mengembangkan semua potensi yang ada. Sehingga kita butuhkan kerjasama pihak investor untuk bagaimana bisa berkolaborasi dalam proses pengembangan daerah nantinya di seluruh potensi yang ada. Nah, berbicara hari ini kita potensi pengembangannya pertama, wisata bahari kita sangat luar biasa Mbak. Kita tidak bisa pada akhirnya mendiskreditkan posisi wisata bahari kita untuk bagaimana kita memposisikan diri mengembangkan hanya satu subsektor saja, misalnya wisata kuliner. Tidak bisa, karena potensi wisata bahari kita sangat luar biasa. Kita tidak mau itu ketinggalan, oleh karena itu hari ini kita tetap menggenjot bagaimana Pantai Nambo, Nipa-Nipa, kemudian Kebun Raya dan lain sebagainya ini kemudian masih bisa terus mengembangkan diri, terus berbenah diri seiring sejalan dengan pembangunan daerah. Sama dengan wisata kuliner kita di pantai di Tambat Labu, di public space yang lain, nantinya juga harapannya di Kalikadia ini bisa menjadi public space baru wisata kuliner kita yang kemudian menggambarkan kondisi kedaerahan kita. Kemarin kita sudah disampaikan juga dari Dinas Pertanian sudah ada gambar revitalisasi kawasan tersebut yang memang menggambarkan benar-benar posisi kedaerahan kita. Lagi-lagi pada pertemuan kemarin-kemarin kalau tidak salah saya sudah sampaikan bahwa kedepannya mudah-mudahan kita Kota Kendari mempunyai riverfront. Kalau di Jerman sana dia sudah menikmati arus kalinya, arus sungainya dalam titik perkotaan, kami juga mudah-mudahan nanti punya di sana. Tinggal bagaimana caranya kita filterasi dan lain sebagainya, air, kemudian posisi potensi kulinernya yang nanti ada di sana. Ini juga tidak bisa ditinggalkan. Dia harus berjalan seiring sejalan. Potensi wisata bahari, wisata kuliner, kemudian tadi dibilang wisata budaya. Kita juga lagi proses pembenahan, kita genjot terus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk bisa kerjasama dengan semua pihak. Pihak perhotelan, pihak restoran, teman-teman public space yang hari ini baik itu dikelola oleh swasta maupun dikelola oleh pemerintahan daerah sendiri, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Ini benar-benar harus kita kerjasama. Bagaimana caranya ekspos budaya kita ini bisa terekspos, terpampang dengan jelas bahwa inilah kerajinan-kerajinan kreatif kita yang ada di Kota Kendari yang kemudian sudah dikembangkan oleh masyarakat lokal kita, pengrajin lokal kita. Sehingga semua wisatawan, semua pengunjung yang dari daerah lain ketika datang benar-benar mengetahui dan terpampang jelas mana wisata bahari kita, mana wisata budaya kita, kemudian mana wisata kuliner kita, dan mana wisata-wisata yang lain kita. Inilah yang akan mengembangkan Kota Kendari ke depannya, Mbak. Benar. Saya langsung saja ke Pak Kadis. Jadi memang pentingnya terus ini melakukan semacam memang kolaborasi dan korelasi, selain itu inovasi,
tetapi juga tidak boleh melupakan bahwa memang banyak kok wisata-wisata yang memang betul-betul ini bisa menjadi potensi ya, potensi lagi-lagi kan peluang untuk PAD Kota Kendari itu sendiri. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, ini memang banyak sekali yang sudah harus dipersiapkan, khususnya mungkin dari pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tapi lagi-lagi Pak, sebenarnya apa yang mungkin saja ini masih menjadi kendala yang dihadapi oleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu sendiri? Silakan Pak. Oh iya, jadi sesuai dengan tadi yang ditanyakan, kendala dalam pengembangan industri pariwisata ya, kita mencapai industri pariwisata, kita mencapai keseluruhan. Kendala kami itu pertama memang kami harus punya data. Data untuk dikelola, kita buat perencanaan. Dan memang saya tetap optimis sekali untuk Kota Kendari dan menjanjikan masih banyak potensi-potensi yang belum tergarap. Tapi perlu ada ketentuan dalam arti betul-betul dikuasai atau dimiliki baik orang maupun kelompok atau pemerintah itu sendiri untuk jelas dalam pengembangan sehingga kita jadikan tempat objek atau tempat destinasi. Kalau itu sudah ada, insya Allah mungkin ke depan ini sudah ada, kita sudah terpolahkan tempat-tempat di mana objek wisata. Objek wisata itu bukan saja tempat destinasi atau tempat di pinggir laut, tapi tempat yang bisa daya tarik. Katakanlah ada salah satu tempat, contoh di terminal perikanan, tapi kalau dikelola dengan manajemen yang bagus, dengan tata kelola yang bagus, sehingga orang daya tarik datang, itu wisata, dengan pengembangan itu. Sehingga kami juga memang ada sinergi kita, semuanya OPD memang harus membuat semacam inovasi. Nah, inovasi daya tarik orang datang untuk wisata. Katakan pasar tradisional itu bagian dari perdagangan. Wisata ini di Dinas Kebudayaan Pariwisata hanya istilahnya mitra kerja koordinasi dengan antara OPD yang ada di Kota Kendari. Yang saya katakan tadi baik perorangan, kelompok maupun pemerintah maupun swasta. Yang sekarang kendala kita itu memang jujur saja kami butuh memang kerjasama dengan pihak investor. Namun kami sudah kemas beberapa objek. Katakan sekarang yang kita kembangkan itu Bungku Toko, itu Kendari Pond City itu. Itu bagaimana kita bisa kemas itu karena di situ potensinya dalam pengembangan balon. Nah, tadi yang lingkungan situ masyarakat kumuh sekarang sudah membuat Kelurahan Bungku Toko itu jadi tempat objek wisata. Kampung warna-warni. Terus di lingkungannya itu alamnya itu menunjang sekali dengan lautnya yang sekarang mereka sementara budidaya balon. Balon ini kita libatkan masyarakat. Ini kerjasama dengan perikanan lagi. Jadi ada kolaborasi memang antara OPD kami dengan OPD lain. Kita sinergitas itu dukungan dari DPR untuk bagaimana program kami ini didukung dengan bisa terrealisasi sehingga terlaksana. Sehingga Kota Kendari ini sangat menjanjikan dan unik. Kita kembali ke budaya sebenarnya. Saya tadi budaya. Budaya ini sebenarnya di Kota Kendari cukup beragam sekali. Ada beberapa paguyuban yang ada, yang sementara kita benahi, yang punya potensi, bisa kita kemas menjadikan nilai ekonomi. Ada kegiatan-kegiatan. Memang 2 tahun yang sebelumnya ini kami sudah buat program kegiatan event atau festival, namun karena terkendala dengan situasi yang tidak membolehkan. Sehingga tertunda. Itu menjual Kota Kendari, kemasan kota kita sehingga wisata maupun wisata mancanegara atau Nusantara untuk datang di Kota Kendari. Hanya persoalan itu saja. Dan waktu itu kami sudah membuat desain dan rencana yang sudah siap waktu. Hanya tiba-tiba ada COVID sehingga tidak terlaksana. Dan Kendari sangat unik, terutama Teluk Kendari yang disinggung tadi Pak Ketua, sangat cantik sekali dan indah. Sisa bagaimana sumber manusianya ini mau kemas mengapakan jadi. Dan sementara Dinas Kebudayaan dan Pengembangan terus Teluk Kendari itu kita ingin program kami sudah merubah konsep. Kan sudah ada dia punya itu master plan. Kita menjadikan konsep itu jadi kota bahari. Karena dikelilingi oleh teluk yang sangat cantik. Perlu dukungan memang dari beberapa pihak, stakeholder maupun swasta. Sehingga bisa terselesaikan. Kita menjadikan wisata bahari. Nah, di situ nanti karena kawasan Teluk Kendari itu di Tambak Kelabu itu ada juga spot-spot kuliner. Jadi ada kerajinan, bukan hanya makanan. Ada beberapa perajin-perajin yang sudah ditetapkan melalui proses ini ke DPR bahwa alokasi itu sudah diberikan untuk pengembangan kuliner itu sendiri. Dan alhamdulillah mudah-mudahan sisa
kita cari karena tadi butuh modal, kita undang investor yang bisa kerjasama hal itu. Tapi kan ini kayaknya sudah di ini ya, Iya. tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Ketua, Iya. investor sedang dalam. Kita sudah punya konsep, benar. sudah punya program itu. Oke. Iya, karena butuh cukup dana banyak sehingga butuh investor. Benar-benar. Gimana menanggapi juga hal tersebut, Pak Wakil Ketua? Apalagi tadi sempat disinggung juga bahwa memang sebenarnya sudah punya program ya, hanya memang karena terkendala ya, kita tahu pandemi yang kemarin, tapi ya sudahlah, itu kan sudah mudah-mudahan sudah selesai. Sekarang kita sudah kembali normal. Gimana ini menanggapi hal tersebut, Pak? Ya baik, satu hal yang penting sebenarnya kita tidak tinggal diam, tapi kita menjemput bola. Posisi kita bahwa ada yang bisa kita jual terkait persoalan kepariwisataan Kota Kendari. Nah, bagaimana kita memberi sebuah ide, gagasan maupun inovasi yang ada, dan kita menjemput hal-hal misalnya ada yang mau melakukan investasi ataupun apa, setidaknya bisa menguntungkan pertama masyarakat yang ada di Kota Kendari, kemudian yang kedua menguntungkan untuk pendapatan hasil daerah kita, kemudian yang ketiga tidak merusak lingkungan seperti itu. Hal-hal yang seperti ini yang memang harus terus kita genjot agar supaya bagaimana kebudayaan maupun kepariwisataan kita yang ada di Kota Kendari terus berkembang seperti itu. Mungkin juga kemarin kita diskusi sama Ketua Komisi terkait bagaimana ini kan ke depan mungkin pandemi Covid sudah berangsur-angsur hilang, setidaknya geliat tentang terkait masalah perhotelan di Kota Kendari itu sudah mulai meningkat lagi. Nah, mungkin harapan kita ke depan kita akan memanggil juga pihak-pihak perhotelan, bagaimana ekspos budaya kita yang ada di Kota Kendari ini bisa terekspos melalui space-space yang dipersiapkan di perhotelan seperti itu, baik kulinernya, baik kerajinannya seperti apa semua. Nah, ini yang harus dikolaborasikan bersama, saya kira begitu, Pak. Benar, luar biasa. Jadi memang rupanya banyak yang perlu dilakukan, tapi lagi-lagi ini membutuhkan kerjasama yang begitu kuat ya, Pak. Karena saya yakin kalau tidak ada kolaborasi dan korelasi yang begitu baik, hal-hal yang kita harapkan itu tidak bisa untuk tercapai. Ada yang ingin ditambahkan, Pak Ketua, mungkin sekalian untuk closing statement? Iya, karena tadi berbicara masalah pariwisata dan budaya, harapannya memang besar. Apalagi saya berasal dari generasi selanjutnya, Pak Budi juga ya masih saling berjalan generasi selanjutnya, mudah-mudahan ya Pak Budi ya masih ya. Kita berasal dari generasi selanjutnya, harapannya besar bahwa setiap kebijakan yang hari ini kami lakukan kolaborasi dengan teman-teman dinas OPD teknis dan stakeholder ini bisa membawa manfaat di kemudian hari. Simbiosis mutualismenya nanti kepada generasi selanjutnya kita, sehingga generasi selanjutnya kita ini bisa melakukan pengembangan subsektoral yang lain yang kemudian di kemudian hari ini kita menyelesaikan persoalan pariwisata dan ekspos budaya kita, di kemudian harinya lagi generasi selanjutnya kita bisa menyelesaikan persoalan lain. Artinya Kota Kendari, pemerintahan daerahnya, pemerintah Kota Kendari dan DPRD Kota Kendari terus berinovasi, terus memposisikan diri bagaimana mengembangkan secara strategis semua potensi yang ada di Kota Kendari, dikemas dengan baik sehingga kedepannya harapannya besar. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut kolaborasi dengan semua pihak dan dengan seiring sejalan pengembangan kota, semua potensinya ini bisa menjadi maksimal di kemudian hari. Iya, baik. Ya, marilah kita sebagai masyarakat Kota Kendari terus mendukung ya, dan juga terus melakukan inovasi, lagi-lagi ini demi kemajuan daerah kita Kota Kendari. Baik Bapak, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, saya harus pamit dari hadapan pemirsa Sultra TV juga, namun sebelumnya saya ingin kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rizky Brilian Pagala SARS selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Kendari, juga kepada Bapak Sahabudin SIP selaku Wakil Ketua Komisi 2, dan tentu Bapak Dr. Andes Abdul Rifai selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari. Terima kasih. Masyarakat Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, terima kasih juga atas perhatian Anda. Semoga kita nanti akan berjumpa kembali, tapi mungkin di waktu dan juga tempat yang berbeda ya Pak. Langsung kita lihat nih wisata-wisata
apa saja yang memang begitu banyak yang ada di Kota Kendari. Baik, akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih.